Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Nusofi, NIM 4512420008. Kali ini saya akan membahas tentang angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan udara tinggi atau maksimum ke daerah yang bertekanan udara rendah atau minimum. Perbedaan tekanan udara disebabkan oleh perbedaan suhu udara. Angin bergerak dari daerah yang bertekanan udara tinggi atau maksimum ke daerah yang bertekanan udara rendah atau minimum. Kecepatan angin diukur dengan anometer. Penamaan angin bergantung dari arah mana ingin bertiup. Faktor terjadinya angin. Yang pertama yaitu gradien barometris. Makin besar gradien barometrisnya, makin cepat tiupan angin. Yang kedua, letak tempat. Kecepatan angin di dekat kualitas lebih cepat dari yang jauh dari garis khatulistiwa. Yang ketiga, tinggi tempat. Semakin tinggi tempat, semakin kencang pula angin yang bertiup. Dan semakin tinggi suatu tempat, gaya gesekan ini semakin kecil. Yang keempat yaitu waktu. Di siang hari angin bergerak lebih cepat daripada malam hari. Selanjutnya yaitu jenis angin. Berdasarkan luas daerah dan proses munculnya angin dibedakan menjadi dua, yaitu angin lokal dan angin musim. Angin lokal merupakan udara atau angin yang bertiup secara lokal dalam radius dekat di muka bumi. Selanjutnya, angin musim merupakan angin yang bergerak terus-menerus secara periodik, biasanya hingga 6 bulan. Selanjutnya yaitu pengukuran angin. Ahli meteorologi menggunakan 3 pengukuran utama untuk menggambarkan angin, yaitu arah, kecepatan, dan anemometer. Angin, arah angin digambarkan dengan menggunakan arah angin itu berasal. Misalnya, angin selatan akan bertiup dari selatan ke utara. Arah angin diukur dengan beberapa cara, termasuk baling-baling cuaca, bendera, dan windskok. Kecepatan angin diukur dalam mil per jam atau kilometer per jam. Para ilmuwan biasanya menggunakan alat yang disebut anemometer untuk mengukur kecepatan angin. Anemometer merupakan alat untuk mengukur kecepatan angin. Alat pengukur kecepatan angin tersebut ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan juga untuk mengukur arah. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh balai cuaca, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kata anemometer berasal dari Yunani anemos, yang berarti angin. Angin merupakan udara yang bergerak ke segala arah. Angin bergerak dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain. Selanjutnya, pola arah angin. Terdapat 3 sel peredangan angin di muka bumi, yaitu sel Hadley di ekuator, sel Ferrel di lintang sedang, dan sel polar di daerah kutub. Sel peredaran angin tersebut dapat terjadi dikarenakan 1. Karena adanya gradien tekanan, maka angin akan selalu bertiup dari tempat yang memiliki tekanan udara tinggi ke tempat dengan tekanan udara rendah, sehingga menyebabkan angin bertiup dari lintang sedang ke daerah ekuator. Yang kedua yaitu adanya efek Coriolis yang menyebabkan angin belahan bumi utara akan dibelokkan ke kanan dan angin di belahan bumi selatan akan dibelokkan ke arah kiri. Yang ketiga, karena ekuator adalah tempat bertemunya antara dua buah angin dari lintang utara dan selatan, maka kedua angin tersebut akan saling bertumbukan dan akhirnya
akan bergerak ke atas, membentuk hujan yang sering dikenal dengan sebutan hujan zenital. Yang keempat, pertemuan antara sel polar dan sel Ferrel juga menyebabkan angin akan bergerak ke arah atas. Nah, di bagian ini selain kita kenal akan menyebabkan jet stream polar, selain itu fenomena lain yang dapat terbentuk akibat pertemuan ini adalah terjadinya hujan yang sering disebut hujan frontal. Selanjutnya, macam-macam angin global, yaitu angin pasat. Yang kedua, angin antipasat. Yang ketiga, angin timur. Yang keempat, angin barat. Selanjutnya, sistem angin. Angin pasat merupakan angin yang bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropik menuju ke daerah ekuator. Angin ini berasal di daerah maksimum subtropik menuju ke daerah minimum ekuator. Yang kedua, angin antipasat merupakan udara di atas daerah ekuator yang mengalir ke daerah kutub dan turun di daerah maksimum subtropik merupakan angin antipasat. Selanjutnya, angin barat merupakan angin yang selalu berhembus dari arah barat sepanjang tahun pada daerah garis lintang. Selanjutnya, angin timur kutub. Di daerah kutub utara dan kutub selatan bumi terdapat daerah dengan tekanan udara maksimum. Dari daerah ini mengalirkan angin ke daerah minimum subpolar. Yang kelima, angin muson. Angin muson ialah angin yang berganti arah secara berlawanan setiap setengah tahun. Umumnya pada setengah tahun pertama bertiup angin dara yang kering dan setengah tahun berikutnya bertiup angin laut yang basah. Selanjutnya, Goussian-Plum model. GPM merupakan sebuah metode analitik untuk mempelajari pola sebaran polutan gas di udara akibat proses adveksi dan difusi yang disebabkan oleh angin. Metode GPM banyak diaplikasikan untuk mensimulasikan penyebaran polutan dari hasil pembuangan sisa pembakar yang keluar dari cerobong asap proses industri. Metode GPM telah digunakan untuk memodelkan sebaran polutan NOx, SOx pembangkit listrik tenaga uap di Cirebon. GPM merupakan metode analitik yang membutuhkan data input untuk mensimulasikan distribusi polutan dari cerobong pembuangan gas pembangkit listrik. Penggunaan model polusi udara Gaussian membutuhkan estimasi dispersi pada arah horizontal dan vertikal untuk memprediksi konsentrasi polutan udara dan dispersi arah horizontal dan vertikal. Selanjutnya, dispersi polutan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi dispersi polutan adalah kecenderungan polutan-polutan untuk berdifusi. Jika suatu sistem memiliki konsentrasi tinggi pada suatu tempat dan berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah disebut difusi. Hal ini ditandai dengan perilaku polutan sepanjang arah yang dipilih memiliki distribusi Gaussian. Dalam sistem 3 dimensi seperti pada gambar di samping menunjukkan bahwa terdapat cerobong pada titik pusat, dengan jarak jatuhnya dinyatakan dengan X, melebarnya asap dinyatakan dengan Z, dan tinggi semburan asap dinyatakan dengan Z. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.